Salam Santara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Wah, ini sih parah ya, parah banget. Jadi kalau ada nabi paling sakna di dunia dalam kitab suci itu, tidak lain dan tidak bukan adalah nabi ini. Siapa itu namanya? Jadi nabi ini saking saknanya ya, nabi ini selingkuh dengan wanita. Padahal dia tahu sendiri wanita itu punya suami. Dan yang anehnya lagi, yang paling parahnya lagi, suami daripada wanita ini teman karibnya sendiri, sahabatnya sendiri. Wah, ini sih parah banget ya. Sahabatnya sendiri dimakan ya kan. Parah-parah. Jadi dalam agama Kristen ada seorang raja bernama Raja Daud ya. Jadi beliau ini selingkuh dengan seorang wanita bernama Batseba. Bagaimana kronologinya? Selain itu, Raja Daud ini adalah salah satu raja yang punya banyak istri. Banyak istri. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Raja Daud ini punya banyak istri? Bukankah Nabi itu dilarang oleh Tuhan untuk punya banyak istri? Menarik untuk dibahas ya. Lalu kenapa Tuhan biarin suami Batseba itu meninggal di medan perang? Apakah Tuhan mengizinkan kematian daripada suami Batseba ini? Apakah Tuhan mengizinkan nabi dan rasul itu poligami di zaman dulu? Ya, menarik untuk dibahas. Tapi sebenarnya sudah banyak ya yang bahas tentang Nabi Daud ini ya. Terutama perselingkuhannya dengan Batseba. Akan tetapi saya akan mengambil dari perspektif yang berbeda. Perspektif apa itu? Perspektif filsafat ketuhanan ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video yang berpikiran sempit, yang tidak terbiasa dengan filsafat ketuhanan, mohon skip video ini. Jadi kisah tali air atau kasus tali air antara Batseba dengan Raja Daud ini ada pada kitab suci agama Kristen, yaitu terdapat pada 2 Samuel pasal 11 atau ayat 11. Batseba adalah istri dari Uria. Jadi suami daripada Batseba ini bernama Uria ya. Salah satu pahlawan Raja Daud. Suatu malam Raja Daud melihat Batseba sedang mandi di halaman rumahnya. Wow. Raja Daud saat itu lewat gitu ya, melihat Batseba sedang mandi di halaman rumahnya ya. Lalu Raja Daud saat itu tergoda, matanya berbinar-binar gitu ya. Ada ya wanita cantik luar biasa ya. Ya. Pokoknya intinya Raja Daud ini tergoda oleh setan gitu. Ya, tergoda oleh hawa nafsu gitu ya. Meskipun Raja Daud mengetahui bahwa Batseba sudah menikah ya, namun ya Raja Daud memanggilnya ke istananya dan melakukan mantap-mantap dengannya atau perselingkuhan dengannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, ya, ini kita masuk ke segmen filsafat ketuhanan ya. Mohon maaf ya, di antara sahabat yang nonton video ini yang tak terbiasa dengan filsafat ketuhanan, silakan skip video ini. Takutnya nanti komennya itu nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu. Jadi, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan itu membiarkan Raja Daud selingkuh dengan Batseba? Sudah jelas-jelas Batseba ini punya suami, yaitu Uria. Ya, kenapa Tuhan membiarkan? Bukankah hal seperti ini sangat gampang bagi Tuhan? Ya, bukankah hal seperti ini bisa di stop oleh Tuhan? Sedangkan menciptakan bumi dan langit itu hanya 7 hari 7 malam, tapi Tuhan sendiri tidak kuasa men-stop gitu. Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Harusnya kalau Tuhan itu maha kuasa, dia harusnya bisa men-stop perselingkuhan antara Raja Daud dengan Batseba. Benar nggak? Ini segmen ketuhanan ya, segmen filsafat ketuhanan ya. Apa jawabannya? Saya tidak akan memberikan jawaban. Jadi
silahkan disimpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Jadi saya tidak mau berpihak ya. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa dia tidak stop gitu perselingkuhan antara Raja Daud dengan Batseba? Bukankah Tuhan itu Maha tahu segalanya? Kalau Tuhan itu Maha tahu segalanya, kenapa dia tidak menstop ya? Silakan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Lalu kenapa hal sepele seperti ini dibiarkan oleh Tuhan? Ya, menarik untuk kita lanjutkan ya. Sekarang kita balik lagi ke kisah Batseba dengan Raja Daud ini. Ketika Batseba hamil, Raja Daud pun panik gitu. Dia berusaha menutupi perbuatan dosanya dengan memanggil Uria pulang dari medan perang dan meminta dia untuk tidur dengan Batseba, biar samar-samar gitu ya kan, modus lah gitu. Ya, biar nggak ketahuan gitu. Raja Daud mantap-mantap dengan Batseba. Lalu dia berusaha menyamarkan dan memanggil Uria pulang dari medan perang ya. Namun ajaibnya Uria menolak gitu. Karena merasa tidak pantas meninggalkan rekan-rekannya di medan perang. Daud kemudian memerintahkan Yoab, yaitu panglimanya, untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran dan membiarkan Uria mati terbunuh. Wow, sadis banget ya. Lalu yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, Maha segalanya, kenapa Tuhan membiarkan Raja Daud menyuruh ya panglima perangnya menempatkan Uria atau suami daripada Batseba ini di garis depan, di garda depan? Secara tidak langsung Daud ini seperti ada kesengajaan ya kan? Ya kan? Benar nggak? Secara tidak langsung beliau ini menempatkan Uria di garda terdepan. Ya secara tidak langsung seperti itu ya, biar bisa dia menikahi Batseba ya kan. Sungguh licik emang ya. Jadi setelah Uria meninggal, Daud mengambil Batseba sebagai istri dan melahirkan seorang anak. Namun Tuhan tidak menyukai perbuatan Daud dan mengutus Nabi Nathan untuk mengusirnya atau menegurnya. Bukan mengusir ya, tapi menegurnya. Nathan menggunakan perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil anak domba milik orang miskin. Setelah Uria meninggal, Daud pun mengambil Batseba dan menjadikan istrinya, juga melahirkan anak. Namun naasnya, anak daripada hasil perselingkuhan antara Daud dengan Batseba ini meninggal ya. Jadi Tuhan seperti marah gitu dengan perbuatan daripada Raja Daud ini ya, sehingga Tuhan mengutus Nathan untuk menegurnya. Nathan menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya ya yang mengambil anak domba milik orang miskin untuk menggambarkan perbuatan Daud yang tidak adil ini atau perbuatan yang sakne ini. Jadi menurut saya ini adalah salah satu nabi yang paling sakna seantero dunia ya. Anak yang dilahirkan dari perselingkuhan itu meninggal setelah 7 hari. Batseba kemudian melahirkan anak lain bernama Salomo atau Sulaiman ya, yang kemudian menjadi raja setelah Daud. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa Raja Daud itu punya banyak istri? Tidak hanya Batseba ya, ada banyak istri maksudnya ya, istri daripada Raja Daud ini. Salah satu alasan yang paling masuk akal ya, kenapa Raja Daud memiliki banyak istri, karena beberapa alasan sesuai dengan konteks budaya ya. Jadi kita harus memahami budaya. Selain itu kita juga harus memahami kondisi sosial saat itu dan agama pada masa itu. Jadi masa zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak apple to apple lagi, sudah jauh berbeda konteksnya ya. Alasan sosial dan budaya misalnya, kebiasaan raja-raja pada masa itu ya, raja-raja memiliki banyak istri sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan ya. Kalau kita rasionalkan agak aneh ya, kenapa sih semakin banyak istri itu semakin berkuasa gitu? Sungguh tidak masuk akal ya. Selain itu, perkawinan strategis, perkawinan dengan putri atau kerabat pimpinan lain membantu memperkuat aliansi politik ya dan memperluas wilayah kekuasaan.
ya perkawinan politik lah istilahnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Cleopatra dengan Antonia, yaitu Raja Romawi ya. Perkawinan politik namanya. Selain itu, pengasuhan anak yatim. Jadi beberapa istri Raja Daud adalah janda dengan anak yatim yang memerlukan perlindungan dan pengasuhan ya. Ada banyak nabi seperti itu ya, berdalih untuk mengasuh anak yatim gitu. Tapi zaman sekarang kan nggak boleh lagi kan. Maksudnya kalau kita mengasuh anak yatim itu nggak boleh dinikahin gitu ya, nggak boleh masuk ke kamarnya gitu. Ya kalau kita mau mengasuh anak yatim itu kasih duit gitu, tempatkan pada tempatnya gitu ya, ke tempat yatim piatu gitu. Itu kan konteks zaman dulu, dengan zaman sekarang itu kan sangat berbeda ya. Alasan agama dan politik misalnya. Jadi perintah Tuhan menurut Alkitab, Tuhan memerintahkan Raja Daud untuk mengambil istri-istri dari kalangan bangsawan. Jadi sumbernya, ini ada sumbernya ya, saya tidak asal mengatakan. Sumbernya dari 2 Samuel 12 ya, ayat 8. Selain itu, alasan selanjutnya misalnya pembentukan dinasti. Jadi Raja Daud ingin memperkuat dinastinya dengan memiliki banyak anak dari berbagai istri. Selain itu, kebutuhan politik juga berpengaruh ya. Perkawinan dengan putri dan kerabat pemimpin lain membantu memperkuat posisi Raja Daud dan memperluas pengaruhnya. Saya tidak asal mengatakan seperti ini ya. Ada banyak daftar isi atau daftar pustakanya. Saya akan tampilkan nanti datanya di video ya. Ada beberapa daftar istri daripada Raja Daud ya, seperti Mikal atau putri Raja Saul misalnya, Abigail misalnya, atau janda Nabal misalnya. Terus ada yang namanya Ahinom dari Israel misalnya, ada Maka putri Talmai gitu, ada Hagih gitu, ada Abital, ada Ekat atau Betseba istri Uria yang kemudian menjadi istri Raja Daud. Namun walaupun raja-raja zaman dulu atau nabi-nabi zaman dulu itu punya banyak istri, mereka juga punya konsekuensi ya. Konsekuensinya apa? Perselingkuhan dengan Betseba menyebabkan konflik dengan Nabi Nathan dan Tuhan ya. Konsekuensi yang kedua misalnya kematian anak Raja Daud yang lahir dari perselingkuhan. Yang ketiga misalnya konflik antara anak Raja Daud dengan berbeda ibu ya. Sumbernya yang pertama dari 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 16. Terus ayat 11 ya. Ayat 1 sampai 27 ya. Terus tafsiran Alkitab oleh Matthew Henry. Sumber yang ketiga misalnya ensiklopedia Alkitab. Sumber keempat misalnya sejarah Raja Daud dan Yosef Flavius ya. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, semua ada sumbernya. Semua yang saya ucapkan di video ini ada sumbernya. Makanya mohon ya dibiasakan ya. Biasakan nonton video itu sampai akhir gitu. Jangan cuman awal-awalnya doang gitu. Lalu bagaimana analisis saya pribadi gitu? Bagaimana Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana analisis saya pribadi tentang masalah Raja Daud ini? Apakah ini bisa diterapkan zaman sekarang? Misalnya banyak istri gitu, raja gitu. Enggak. Konsekuensinya sangat berisiko ya. Tapi saya melihat ya, di Timur Tengah mungkin ada kebudayaan kali ya. Di daerah Israel gitu, Palestina, terus Arab gitu. Ya. Mesopotamia kuno gitu. Mungkin di zaman itu ada semacam budaya kali ya. Jadi kalau misalnya banyak istri itu nggak jadi masalah gitu. Ada kali budaya seperti itu ya zaman dulu ya di Timur Tengah. Budaya punya banyak istri gitu ya. Tapi konteksnya, sekali lagi saya katakan konteksnya ini berbeda ya, zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah jauh berbeda konteksnya. Oke. Jadi pesan moral daripada kisah ini adalah jangan sekali-sekali melakukan perselingkuhan ya, yang saya tangkap ya. Sebenarnya umat Kristiani juga memahami pesan moral daripada kisah daripada Betseba dengan Nabi Daud ini. Kenapa? Karena umat Kristiani juga bisa mengambil pelajaran dari sini, pesan moral gitu. Apa
insight-nya gitu, apa pesan moral yang diambil dari kisah ini? Ya, pesan moralnya itu, jangan pernah melakukan perselingkuhan ya, apapun itu ceritanya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoa, salam rasional.